Harus diakui bergabungnya pemain-pemain seperti Martin Paes, Tom Hay, Jay Itzes, Kelvin Verdong, Ole Romeni, Joy Pelupessy, Marcel Gers hingga Kevin Dix membuat citra timnas Indonesia makin naik, termasuk membuat para pemain grade A menjadi tambah yakin bergabung ke timnas setelah merasa tim ini sudah banyak diisi pemain berkualitas. Selain para pemain di atas, bergabungnya sejumlah pelatih top dari Belanda seperti nama besar Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Jordi Cruijff, serta Alex Pastoor seolah jadi bukti kalau pemain yang diprediksi bakal sulit dinaturalisasi pada akhirnya bisa kok bergabung. Yang mana ini juga menjadi bukti kalau tekad PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kuat sungguh gak main-main. Bulan Juni, PSSI siapkan kejutan. Selain waktu persiapan, sepertinya PSSI juga belum akan berhenti mencari pemain keturunan. Saat ini, makin banyak pemain yang masih eligible dan dirumorkan akan menjadi pemain yang selanjutnya. Ada beberapa pemain telah disiapkan oleh PSSI, mulai dari Mauro Ziestra yang sudah mempersiapkan berkas-berkasnya, Miliano Jonathans yang sudah menemui PSSI di Jakarta beberapa waktu yang lalu, hingga Tristan Guyer dan juga Jayden. Untuk Miliano Jonathans, jadi nama terdepan yang disebut-sebut akan segera berpaspor Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Utrecht ini diketahui masih terus diupayakan dengan kedatangan sang ayah Dennis Jonathans ke Jakarta. Uniknya, ayah dari Miliano ini membuat publik terkejut di sela-sela kunjungannya ke tanah air, yang ternyata untuk menjadi seorang mu'alaf pemeluk agama Islam. Hal yang mengejutkan ini telah dikonfirmasi oleh Hamdan Hamadan selaku penasehat khusus Menpora. Kemudian Tristan Guyer, pemain yang memiliki tato bertuliskan kata keluarga di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali belakangan ini. Saat dalam wawancara dengan Football International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle ini mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya respect terhadap sepak bola Indonesia, saya melihat perkembangan timnas Indonesia, ungkapnya kepada Football International. Ya, diketahui, Tristan memiliki garis keturunan yang jelas, yaitu dari ibunya yang berasal dari Maluku. Selain itu, bek sayap 20 tahun ini juga seringkali tertangkap kamera sedang mengobrol dengan pemain timnas Eliano Renders. Maka dari itu, ia juga disinyalir kuat akan menjadi salah satu pemain yang bakal menyusul. Ya, dalam hal TC dan latihan, tentu saja Alex Pastoor menjadi orang paling tepat yang paling siap menggeber penerapan taktik. Sementara Quentin Djagova bisa memaksimalkan dari segi persiapan fisik pemain agar tak seperti kemarin semua pemain merah wajahnya. Sedangkan asisten pelatih lain seperti Patrick Kluivert biasanya cuma bantu-bantu menyesuaikan porsi latihan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan lebih siap dalam menyambut Cina yang akan menjadi tim pertama dihadapi timnas Indonesia pada matchday Juni. Cina sendiri kini terjerumus di dasar klasemen dengan 6 poin setelah 2 kali kalah di matchday Maret atas Arab Saudi dan Australia. Sehingga target 3 poin atas Cina adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan pada laga yang akan berlangsung di GBK. Sedangkan Jepang harapannya bisa dimensi poin dikit-dikit. Tapi mungkin dengan bermain sedikit parkir bus, harapan untuk imbang tanpa kebobolan masih ada. Walaupun agak mustahil karena bermain di kandang lawan. Semoga aja Jepang menurunkan skuad lapis 2 saja, mengingat tim asuhan Hajime Moriyasu telah resmi lolos ke Piala Dunia. Dan mengenai waktu persiapan dan kejutan, legenda sepak bola Prancis Emmanuel Petit yang tak lain adalah rekan Patrick Kluivert, kala keduanya masih bersama membela Barcelona, memberikan dukungan penuh. Bahkan memiliki pandangan yang sama soal Indonesia, yang menurutnya memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi dengan era baru, yang nantinya ini akan menjadi sebuah cara terbaik buat melalui segala rintangan. Saya berharap yang terbaik untuknya. Saya tahu mereka membawa beberapa pemain Belanda karena mereka asli dari Indonesia. Aturan FIFA berubah. Terima kasih untuk itu. Saya tahu ini menjadi perhatian besar di Indonesia. Anda harus paham, di sepak bola hal tidak terjadi seperti itu. Tahu kan, kadang memang butuh waktu. Tapi Indonesia tak punya waktu. Artinya, harus menang melawan Bahrain, menang juga melawan Cina. Siapa tahu, mungkin Jepang untuk laga terakhir mereka akan ganti 11 pemain pertama. Mereka mungkin mengirim tim kedua. Ungkap legenda Prancis yang mendukung Patrick Kluivert.
Dan terlepas dari apapun, yang jelas Indonesia harus bisa meraih hasil positif. Mau siapapun nanti yang gabung dan main, maka dia punya tanggung jawab yang sama untuk Garuda. Dan mudah-mudahan PSSI nggak cuma kenceng di naturalisasi aja, tapi juga ke liga serta pembinaan. Karena suka nggak suka, tulang punggung utama dari sebuah tim nasional tetap berada di kondisi sepak bola domestiknya. Untuk itu, yuk sama-sama bersatu dan mendukung biar ke depan sepak bola Indonesia bisa benar-benar konsisten bersaing di level Asia. Pada matchday Juni mendatang, ada sebuah kabar baik yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Alex Pastor, asisten pelatih yang lebih sering menemani para pemain berlatih. Di mana mengutip dari laporan bolasport.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan waktu TC yang jauh lebih panjang pada jeda internasional Juni mendatang. Hal ini dikarenakan kalender FIFA bulan Juni digelar setelah musim kompetisi rampung, sehingga teorinya pemain bisa dipanggil jauh lebih awal. Sebagai contoh, Liga 1 2024-2025 akan melangsungkan pekan terakhir pada 24 Mei. Selebihnya, pemain pasti bebas tetapi membutuhkan latihan untuk jaga kebugaran. Dengan begitu, terdapat jeda 11 hari yang bisa digunakan Kluivert serta Pastor untuk menggeber para pemain lokal. Kemudian di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris bahkan berakhir lebih awal pada 3 Mei untuk klub yang tak lolos playoff promosi. Kompetisi tersebut menjadi rumah bagi 3 pemain, yaitu Nathan Choaon di klub Swansea City, Oli Romani dan Marcelino Ferdinand bersama Oxford United. Yang mana, semua klub tersebut sepertinya sulit buat lolos ke fase promosi. Lalu, Serie A Italia. Kompetisi yang diikuti J. Itzas bersama Venezia akan berakhir pada 25 Mei. Dan mayoritas liga-liga Eropa memang akan berakhir pada pekan tersebut, sesuai jadwal yang telah dibuat. Paling ada satu pengecualian, yaitu bagi Martin Pas yang bermain bagi FC Dallas, yang bermain di MLS, atau Liga Utama Amerika Serikat. Sebab MLS atau Liga Utama Amerika Serikat tetap berlangsung selama jeda internasional. Dikarenakan jadwal MLS yang memang dimulai per awal tahun sampai akhir tahun. Akan tetapi, klub-klub seperti FC Dallas akan tetap diwajibkan melepas pemain ke timnas saat jeda kalender FIFA. Dengan begitu, timnas Indonesia akan lebih siap dalam menyambut Cina yang akan menjadi tim pertama dihadapi timnas Indonesia pada matchday Juni. Cina sendiri kini terjerumus di dasar klasemen dengan 6 poin setelah 2 kali kalah di matchday Maret atas Arab Saudi dan Australia. Sehingga target 3 poin atas Cina adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan pada laga yang akan berlangsung di GBK. Sedangkan Jepang harapannya bisa dimensi poin dikit-dikit. Tapi mungkin dengan bermain sedikit parkir bus, harapan untuk imbang tanpa kebobolan masih ada. Walaupun agak mustahil karena bermain di kandang lawan. Semoga aja Jepang menurunkan skuad lapis 2 saja, mengingat tim asuhan Hajime Moriyasu telah resmi lolos ke Piala Dunia.